Kak, waktu tes mental semalam yang ada di lab itu berapa orang ya Kak? Panitia pun menjawab 3 orang deh. Emangnya kenapa? Serius Kak, hanya 3 orang saja. Iya, emang hanya 3 orang. Di pojok kanan paling belakang, pojok kiri paling belakang, dan di depan pintu paling kanan. Lalu siapa Kak yang duduk di kursi tengah samping tembok? Kembali lagi bersama saya Ruby Eka Prawira di acara Ngolorisme, di mana acara ini akan membahas obrolan-obrolan berbau horor dan misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah horor yang dialami oleh salah satu siswa saya di sekolah yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Langsung saja ke ceritanya. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update-updatean terbaru. Kisahnya berawal dari kegiatan perkemahan Jumat Sabtu, di mana perkemahan ini dilakukan oleh siswa-siswa kelas 10, di mana masing-masing kelas diwakili oleh 5 orang siswa. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh kepala sekolah dan dilanjutkan pembagian kelompok serta mendirikan tenda oleh kelompok mereka. Lokasi pelaksanaan berada di lingkungan sekolah karena tidak boleh mengadakan kegiatan di luar dari lingkungan sekolah, apalagi lingkungan yang sangat jauh. Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan api unggun yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Panitia di sini adalah anak-anak kelas 11 dari ekstrakurikuler pramuka. Dari awal kegiatan tidak menunjukkan sesuatu hal yang sangat ganjil. Dari masing-masing kelompok itu menampilkan kreasi mereka masing-masing. Mulai dari kelompok A, B, C, D, dan E. Mereka asik mengikuti kegiatan api unggun. Mereka ceria dan mereka tidak menghiraukan situasi yang kian malam. Setelah melaksanakan kegiatan api unggun, dari masing-masing kelompok dipersilakan untuk masuk ke tendanya masing-masing. Tapi tidak untuk anak kelas 10 yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Mereka masih melakukan kegiatan masak malam. Dikumpulkanlah mereka di tengah lapangan dengan suasana ceria yang kian malam. Mereka tidak menghiraukan yang ternyata suasananya sudah mulai berbeda. Salah satu dari mereka sudah merasakan hawa yang sangat berbeda. Karena mereka menikmati acara masak malam, anak ini pun tidak menghiraukan hawa yang sangat berbeda. Setelah kegiatan masak ini, ada salah satu kegiatan yang sangat menantang, yaitu uji mental. Sebelum mereka melakukan kegiatan uji mental, semua peserta dibangunkan dan digiring ke lapangan. Di lapangan mereka dikumpulkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing,
Mata mereka ditutup semua dengan kain kacu, terkecuali ketua kelompok. Kejadian aneh bermulai dari kegiatan uji mental ini. Pertama, mereka melakukan perjalanan pos to pos, di mana pos pertama itu membahas tentang ketuhanan. Mereka mengikuti alur materi yang ada di pos 1 ini. Setelah dari pos 1 ini, mereka dilanjutkan ke pos 2, yaitu materi tentang keorganisasian. Berjalan melalui parkiran, kemudian naik melalui tangga yang ada di samping gedung bisnis center. Dengan menuntun teman-temannya, ketua kelompok sangat hati-hati membawa temannya ke arah pos to pos. Dari pos materi keorganisasian, pemimpin kelompok membawa teman-temannya menuju pos 3, yaitu materi kepemimpinan. Masih belum merasakan hal yang aneh dan ganjil di pos 3 ini. Kejadian aneh dan ganjil mereka rasakan ketika mereka sampai di pos 4. Di mana pos 4 ini adalah laboratorium akuntansi. Konon, laboratorium ini banyak menyimpan cerita mistis. Mulai dari penampakan seorang wanita yang sering mereka sebut Veronica. Flashback tahun 2015, dulu kepala sekolah datang pagi-pagi dengan memeriksa kamera CCTV pada layar ruangannya. Dan dia terkejut melihat kursi yang bergerak sendiri. Tidak mungkin dong, pagi-pagi lab sudah dibuka dan anak-anak sudah masuk. Lab akan dibuka ketika saat jam pelajaran berlangsung. Lalu, siapa yang menggerakkan kursi tersebut? Ternyata banyak keganjilan yang terjadi di lab tersebut. Memang sih, lab tersebut berada di pojokan paling ujung lorong kelas. Jadi, kalau kita berjalan di siang hari, itu suasananya tertutup dan gelap. Kembali ke kegiatan uji mental, di mana anak-anak sudah mulai memasuki ruangan. Panitia mempersilahkan tiap kelompok memasuki ruangan bergantian. Di lab ini sudah disimpan 3 panitia untuk menguji mental mereka. Mereka melakukan kegiatan seperti mematung dan tidak melakukan gerakan apapun. Hanya sesekali memberikan kejutan. Kegiatan uji mental tersebut adalah untuk mencari ring kacu mereka yang sudah disebar oleh panitia di dalam ruangan tersebut. Untuk kelompok pertama, mereka tidak merasakan hal yang aneh, hanya saja mereka takut dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh kakak panitia di ruangan tersebut. Berganti kelompok 2, mereka pun sama mencari ring kacu yang sudah dibawa oleh panitia ke dalam ruangan tersebut. Ternyata salah satu anak dari kelompok 2 ini merasakan ada yang aneh dari jumlah panitia yang berada di ruangan tersebut. Dia tidak sadar kalau panitia yang berada di ruangan tersebut hanya 3 orang saja. Salah satu dari anggota tersebut sempat menyapa para panitia. Fisika, tanpa dia tahu ternyata di situ hanya berada 3 orang saja, tidak lebih. Yang
Tempatnya pun sudah disebar. Ada yang di pojok paling kanan, ada di pojok paling kiri, dan di depan. Tapi dia melihat ada di kursi tengah dekat tembok. Dia ya santai saja dan tidak tahu kalau panitia di dalam itu hanya 3 orang. Dan berganti dengan kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3. Ternyata kelompok 3 pun mengalami hal yang sama. Salah satu dari kelompok tersebut melihat panitia yang berdiri di kursi tengah dekat tembok. Dan gilanya, anak ini sempat menyapa panitia tersebut. Kelompok 4 dan kelompok 5 tidak mengalami hal yang aneh dan tidak melihat keganjilan tersebut. Hanya salah satu dari kelompok 2 dan kelompok 3 saja yang melihat. Setelah dari pos 4, mereka pun turun ke pos 5 sampai mereka pun digiring ke lapangan. Hal aneh tersebut tidak langsung mereka ketahui pada malam hari. Tetapi setelah kegiatan untuk anak pramuka, setelah kegiatan uji mental ini, mereka melakukan kembali aktivitas untuk mencari atribut Bantara sampai subuh. Setelah paginya, mereka pun saling bersharing tentang kegiatan malam hari yang telah mereka lalui. Si A cerita ini, si B cerita ini, sampai salah satu anak dari kelompok 3 tersebut bertanya kepada salah satu panitia, "Kak, waktu tes mental semalam yang ada di lab itu berapa orang ya Kak?" Panitia pun menjawab, 3 orang dek. Emangnya kenapa? Serius Kak, hanya 3 orang saja. Iya, emang hanya 3 orang. Di pojok kanan paling belakang, pojok kiri paling belakang, dan di depan pintu paling kanan. Lalu siapa Kak yang duduk di kursi tengah samping tembok? Ah, ngarang kali lu. Orang di ruangan hanya ada 3 orang kok. 4 dari mana? Serius Kak, gue lihat ada orang yang duduk di kursi tengah sambil sender ke dinding. Ah udahlah, mungkin lu salah lihat. Nah, ternyata salah satu dari kelompok 2 pun merasakan hal yang sama. Iya Kak, saya juga melihat ada orang yang duduk di kursi tengah samping tembok. Ah, pada ngarang nih, pada ngaco. Udah malam kali itu, kalian pada ngantuk. Tak mau kalah berargumen. Mendengar pernyataan kakak panitia yang bicara bahwa di ruangan tersebut hanya ada 3 orang, anak tersebut terdiam dan hanya bisa melamun. Mungkin mereka iseng, tidak memberitahukan yang sebenarnya, bahwa di ruangan itu sebenarnya ada 4 orang. Atau mereka-mereka yang lain yang iseng berniat mengganggu kami pada malam hari itu. Itu sedikit kisah misteri yang dialami oleh salah satu murid saya di sekolah. Ya, mungkin teman-teman ada yang mempercayai cerita ini, ada pula yang menganggap bahwa cerita ini terlalu mengada-ngada. Tapi nanti saya akan menceritakan kisah misteri di sekolah tempat saya mengajar di part berikutnya. Ya, mungkin nanti kalau videonya sudah dibuat akan muncul di mana? Di sini atau di sini ya. Itu saja kisah misteri yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan kisah yang saya berikan pada channel ini, silahkan bisa klik tombol like dan share sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat dalam mengupload video yang berbau horor dan misteri. Silakan teman-teman support kami dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian saja dari saya, sampai jumpa di video ngolorisme berikutnya.